181 Susunan 7 Racun Kebencian. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Grandmaster Chen Beixuan, kenapa kamu tidak memilih seseorang sekuranmu? Sosok bayangan abu-abu berjalan turun ke tanah dari langit. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak setidaknya setengah lusin meter. Dia menempuh jarak beberapa ratus meter dalam satu jentikan jari. Ketika sosok itu sudah dekat, semua orang akhirnya melihat bahwa dia adalah seorang lelaki tua berjubah tao berwarna hijau tua. Meskipun rambut putih menutupi kepalanya, wajahnya bersinar dengan kehidupan. Kulitnya sehalus bayi yang menonjolkan sifat dunianya yang lain, kualitas seorang celestial immortal. Sekte Master, anggota Sekte Lembah Dewa Pengobatan menangis pada guru sekte mereka. Pria itu adalah Master Sekte dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan, Raja Ramuan. Dia adalah seorang kultivator yang sempurna. Sekte Lembah Dewa Pengobatan belum pernah melihat begitu banyak korban jiwa sejak awal berdirinya. Bila Dharmik bela diri sejati dapat menembus apapun, baik itu seorang alkemis atau seniman bela diri yang berbakat, yang diperlukan Chen Fan hanyalah satu sapuan pedangnya untuk melenyapkannya. Zhu Yuntao hanya bisa menatap. Dia merasa sulit untuk mendamaikan kekuatan saleh Chen Fan dengan citra seorang playboy kaya yang bepergian bersamanya. Zhu Ruohan bersembunyi di belakang kakaknya, hanya menjulurkan kepalanya untuk melihat perkembangan dengan ketakutan. Ketika Qi Zhenyan memimpin sekelompok orang untuk mengeroyok saya, dia mengira saya hanyalah anak yang tidak berdaya, tetapi dia juga tidak peduli. Mengapa saya harus melakukannya? Chen Fan berkata dengan ringan. Zhenyan sudah mati, kenapa kamu tidak membiarkannya begitu saja dan membatalkannya? Raja Eliksir berkata dengan suara yang dalam. Tentu, saya bisa membatalkannya, tapi maukah Anda melakukannya? Apakah anggota sekte Anda akan membatalkannya? Chen Fan tersenyum sinis. Dia menelusuri tanda di udara dengan dua jari dan menggumamkan mantra. Tiba-tiba, dua suara keras yang sedang bercakap-cakap terdengar di suatu tempat di lembah. Suara-suara itu terdengar hampas seolah-olah itu adalah rekaman ulang. Kita membuang-buang waktu. Kita masih memiliki begitu banyak kultivator tingkat pencapaian Dao dan seniman bela diri kekuatan internal, kita seharusnya bisa menjatuhkannya. Tidak mungkin menangkap Chen Beixuan dengan pasukan. Para Grandmaster adalah naga sejati, dan mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari situasi apapun sesuka hati. Namun, jika Master Sekte dapat memanggil beberapa Grandmaster dan kultivator yang sempurna, dan melaksanakannya merencanakan secara rahasia, mereka mungkin menjebak Chen Beixuan dan menangkapnya. Mendengar dua suara itu, wajah anggota Sekte Lembah Dewa Pengobatan menjadi gelap. Mereka menundukkan kepala, takut bertemu dengan tatapan Chen Fan. Suara-suara ini mudah dikenali, itu milik tetua kelima dan tetua agung. Entah bagaimana, Chen Fan merekam percakapan mereka saat sekelompok tetua sedang mendiskusikan cara untuk menghadapi Chen Fan. Rekaman tersebut membenarkan hukuman berat Chen Fan terhadap sekte tersebut. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang ingin menyakiti Grandmaster. Bagaimana seni suara ilusi? Saya terbuka terhadap kritik. Chen Fan menyeringai sinis. Sejak dia dibiarkan masuk ke lembah, kehendak abadinya telah mencapai langsung ke balai pengobatan dewa. Berkat energi dalam patung emas itu, dia bisa memperluas kehendak abadi hingga beberapa ratus meter sekarang. Kebetulan para tetua sedang mendiskusikan metode membunuh Chen Fan ketika Chen Fan menyelidiki aula utama. Wajah tetua agung dan tetua kelima memerah. Anggota sekte lainnya juga menundukkan kepala karena malu. Mereka tertangkap basah sedang merencanakan pembunuhan. Mereka bersalah sejak awal dan menjatuhkan murka seorang Grandmaster sendirian. Master Sekte Lembah Dewa Pengobatan tetap tenang. Keterampilan luar biasa, Grandmaster Chen Fan. Saya belum pernah melihat mantra seperti itu beraksi sebelumnya. Tampaknya semua orang telah meremehkan Anda. Anda bukan hanya seorang seniman bela diri Grandmaster tetapi juga seorang kultivator sempurna yang telah mencapai budidaya Dharma. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan alis berkerut, sejauh yang saya tahu, hanya Sekte Wudang yang mempraktikkan budidaya ganda Dharma bela diri. Apakah Anda kebetulan berasal dari Sekte Wudang juga? Kamu tidak akan pernah mendengar nama sekteku, dan itu juga tidak terdengar di telingamu. Kata Chen Fan dengan sigap, saya membutuhkan semua tumbuhan berumur 1000 tahun di sekte Anda, dan saya akan pergi segera setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan dan tidak akan pernah kembali lagi. Hehe,
Chen Beixuan, kamu sombong dan bodoh. Raja Eliksir merengut. Jika kita bertemu di tempat lain, aku mungkin harus berpikir dua kali sebelum berhadapan denganmu. Tapi ini adalah wilayahku, dan para pendahuluku telah menetap di sini selama berabad-abad untuk membangunnya. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Petik 2. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan cangkang kura-kura, dan berteriak, "Arai, bangkit." Tiba-tiba, kepulan asap 7 warna mengepul dari tanah. Dimulai dengan gumpalan asap tipis, dan dengan cepat berkembang menjadi sebesar kebakaran hutan dan menutupi seluruh lembah. Menatap asap dari bawah, seolah-olah selimut warna-warni menutupi langit di atas lembah. Arai 7 racun kebencian, seru Grand Elder. Ini adalah susunan paling kuat dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Itu dilemparkan ke sini oleh seorang tokoh kuat yang datang untuk meminta bantuan beberapa abad yang lalu. Kultivator yang kuat dikatakan telah melampaui penanaman Dharma. Arai tersebut hanya memiliki kegunaan yang terbatas dan oleh karena itu, selama beberapa ratus tahun, arai tersebut hanya diaktifkan 3 kali. Realisasi bersinar di mata Grand Elder. Master Sekte tidak menyempurnakan artefak dalam pengasingan. Secuil harapan muncul di wajah anggota Sekte lainnya. Susunan 7 racun kebencian selalu menjadi legenda. Semua orang pernah mendengarnya tetapi tidak ada yang pernah melihatnya beraksi. Legenda mengatakan bahwa binatang iblis menyerang sekte tersebut beberapa ratus tahun yang lalu. Binatang itu telah mencapai tingkat budidaya Dharma dan lebih kuat daripada Master Sekte pada saat itu. Pada akhirnya, anggota sekte mengaktifkan susunannya dan akhirnya membunuh binatang itu. Arai Dharma, menarik. Chen Fan memandangi awan berwarna-warni dengan penuh minat. Susunan-susunan Sekte Lembah Dewa Pengobatan sangat berbeda dengan susunan-susunan Gunung Berkabut atau susunan Kolam Naga Yin. Dua yang terakhir kurang canggih dan hanya dapat digunakan sekali. Namun, Chen Fan memperhatikan bahwa susunannya hampir tidak dapat bertahan setelah beberapa ratus tahun digunakan. Ini mungkin terakhir kali diaktifkan. Mereka mengubur artefak di titik-titik sempit lembah untuk mengeluarkan kabut beracun dan ki jahat dari bawah tanah. Untuk mengaktifkan susunannya, artefak tengah perlu dihidupkan. Kabut beracun ini telah mendapatkan potensi selama berabad-abad, dan bahkan seorang Grandmaster akan binasa jika dia menyentuhnya. Kata Chen Fan, kamu memiliki mata yang bagus. Raja Eliksir memuji. Kemudian dia memasang wajah tegang dan bertanya, Chen Beixuan, karena kamu mengetahui kekuatan dari susunan ini, mengapa kamu tidak menyerah saja? Apakah kamu berencana untuk menguji kekuatan dewa dari susunan ini dengan kumparan fanamu? Dibandingkan dengan kekuatan seorang kultivator biasa, energi di dalam arai berasal langsung dari alam. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai kekuatan surgawi dari langit dan bumi karena tidak ada Grandmaster atau kultivator yang disempurnakan yang dapat menandingi kekuatannya. Zhu Yuntao dan banyak penonton lainnya tercengang dengan perkembangan tersebut. Dia terpana dengan konfrontasi antara Chen Fan dan para tetua. Namun, pemandangan arai yang menakutkan namun sangat memukau sungguh menakjubkan. Sayang sekali, aku yakin kamu tidak membuat arai ini sendiri. Lebih buruk lagi, arai ini berada pada bagian terakhirnya. Arai ini akan berantakan setelah penggunaan ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan meratap, apakah menurutmu arai Dharma ini dapat membahayakanku? Kamu benar, arai ini dibuat oleh Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan di negeri Miao. Sekte Penyihir Kegelapan adalah sekte paling kuat yang menggunakan kutukan racun Gu. Mereka unggul dalam menggunakan cacing Gu dan kabut racun. Yang hebat Magus telah mencapai melampaui negara transenden dan mencapai negara pengekangan dewa. Tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan susunan sekuat itu selain dia. Raja Ramuan berkata dengan bangga, Chen Beixuan, kamu memiliki pengamatan yang tajam, namun, kamu terlalu sombong untuk melihat kebenarannya. Bahkan jika ini adalah kali terakhir susunan itu digunakan, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Zhou Jinyi berkata dengan suara gemetar, Chen Beixuan, kamu hanyalah manusia biasa dan bukan tandingan kekuatan dewa tersebut. Menyerahlah sekarang, Master Sekte akan menunjukkan belas kasihan padamu. Dengarkan Jinyi, anak muda. Sayang sekali jika aku membunuh pemuda brilian sepertimu. Jika kamu menyerah, aku bisa jamin kamu mendapat tempat di antara para tetua. Raja Eliksir menimpali. Namun, dia tidak menyebutkan rencananya untuk mengutuk Chen Fan dengan Gu Solidaritas, jika bocah itu memutuskan untuk menyerah.
Tawaran Master Sekte hilang dari benak Chen Fan seperti setetes air di atas kanvas yang diminyaki. Dia tahu bahwa Sekte Lembah Dewa Pengobatan memiliki banyak mantra dan kutukan yang dapat mengendalikan pikirannya. Dia tersenyum setengah dan berkata, "Apa yang membuatmu berpikir kamu akan menang? Sepertinya kamu tidak akan menyerah." Raja Eliksir menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengibaskan cangkang kura-kura di tangannya sambil menyalurkan energi ke dalamnya. Cahaya mulai bersinar di celah-celah cangkang penyu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, cangkangnya diliputi cahaya putih krem yang seolah menarik kabut warna-warni di langit. Asap mulai menggelembung saat mereka tersedot ke dalam cangkang penyu, menciptakan angin puyuh yang berkelok-kelok. Ekornya yang panjang menggeliat ke bawah dan mencapai cangkang penyu. Raja Eliksir mengangkat cangkang kura-kura tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cangkangnya telah menjadi dasar tornado berkabut. Orang tua itu berteriak seolah memerintahkan roh angin. "Chen Beixuan, apakah kamu ingin hidup atau mati?" Banyak penonton yang tergeletak di tanah, hampir tidak berani untuk melihat ke atas. Kekuatan dewa dari formasi susunan telah jauh melampaui imajinasi terliar mereka. Banyak orang luar yang datang meminta kesembuhan berlutut di tanah dan berdoa untuk nyawa mereka. Banyak penduduk biasa di lembah mulai merasakan udara semakin tebal saat wajah mereka berubah menjadi hijau tua. Kabut racun 7 warna telah mendapatkan potensi di bawah tanah selama lebih dari beberapa abad, dan karenanya sangat mematikan. Bahkan jumlah sekecil apapun yang masuk ke dalam sistem tubuh manusia akan menyebabkan kematian. Pada saat itu, hanya beberapa seniman bela diri dan kultivator tingkat pencapaian Dao yang masih mampu bertahan. "Saya yakin hanya tornado kabut inilah yang bisa Anda lakukan," Chen Fan berkata dengan ringan. Dia sama sekali tidak takut dengan kabut mematikan itu. "Hehe, ini sudah cukup untukmu." Raja Eliksir memasang wajah tegang dan kemudian mencibir. "Bahkan jika kamu adalah seorang Grandmaster yang telah mencapai persatuan mantra dharma dan seni bela diri, kamu tidak sebanding dengan kekuatan surgawi dari langit dan bumi. Akan melawanku atau tidak? Apa menurutmu arai dharma yang menyedihkan ini bisa menghentikanku?" Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sombong sekali. Angin puyuh datang ke arah Chen Fan seperti naga berkabut. Segala sesuatu yang dilaluinya, baik itu rumah atau manusia, diangkat dan dicabik-cabik. Ekor tornado menyentuh tanah dan tanah di trotoar menciptakan luka panjang yang dalam mulai dari Raja Eliksir hingga kaki Chen Fan. "Hati-hati," Zhou Jinyi menggeliat. Penatua kelima dan penonton lainnya mencibir pada Chen Fan. "Brengsek, ini akan memberimu pelajaran tentang kekuatan Sekte Lembah Dewa Pengobatan." Zhou Ziyu tetap diam saat dia melotot ke arah adiknya Zhou Jinyi. Dia memperhatikan bahwa saudara perempuannya telah banyak berubah. Kakaknya sangat peduli pada siapapun di luar sekte tersebut. Kehidupan terkuras habis dari wajah Zuruohan. Kakinya hampir menyerah saat tubuhnya gemetar ketakutan. Kekuatan langit dan bumi yang terbungkus rapat dalam angin puyuh itu berada di luar imajinasi siapapun, sedemikian rupa sehingga membuat orang merasa tidak berarti di dunia, seolah-olah mereka sedang menghadapi tsunami apokaliptik. Di hadapan naga berkabut, Chen Fan berdiri sendiri. Dia mengangkat pedang emas itu perlahan ke atas kepalanya. Tiba-tiba, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di bilah panjang itu saat bilah emas itu bertambah ukurannya. Dalam sekejap, panjangnya telah mencapai lebih dari 10 meter saat cahaya keemasan berkelap-kelip di permukaannya. Chen Fan mengayunkan pedangnya tanpa tergesa-gesa sambil berkata pelan, "Potongan sungai gunung." Untuk sesaat, yang bisa dilihat hanyalah garis emas tipis yang muncul entah dari mana saat seluruh dunia berubah menjadi putih. Garis emas itu sepertinya menyatu selamanya, membelah dunia kosong menjadi dua. Seolah-olah penguasa surgawi dari awal primordial telah mengayunkan kapaknya dan membuka telur yang berisi kekosongan primordial. Bentuk 36 bela diri sejati. Bentuk ketujuh, potongan sungai gunung. Ketika Chen Fan melepaskan Mountain River Chute, dunia berubah menjadi kehampaan putih, kecuali garis emas yang memotongnya di tengah. Serangan itu telah memotong jalinan realitas, memutuskan waktu, ruang, esensi, dan esensi mantra dharma yang masih ada. Diresapi dengan kekuatan langit dan bumi, naga berkabut itu menyerbu menuju Chen Fan. Ekornya menghantam tanah beraspal, meninggalkan jejak reruntuhan trotoar di belakangnya. Tampaknya telah membawa dunia di sekitarnya saat menabrak Chen Fan. Namun, pedang Dharmik mampu menembus angin puyuh dari tengah.
Angin puyuh yang berperang kehilangan momentumnya ketika energi keluar dari pemotongan tersebut. Ketika akhirnya mencapai Chen Fan, banjir itu telah berkurang menjadi 2 hembusan banjir yang mengalir ke arah yang berlawanan. Pemotongan air, sama seperti Master Dao pedang Jepang legendaris yang telah memutus aliran air terjun, serangan Chen Fan telah menembus angin, mengubahnya menjadi 2 gelombang energi yang terpisah. Kedua banjir kabut itu menyimpang tepat di depan Chen Fan, tidak mempengaruhi bocah itu sedikitpun. Mustahil, Grand Elder hanya bisa melongo. Ini adalah arai Dharma yang dibuat oleh penggarap tingkat penekanan dewa. Ia memiliki kekuatan surgawi dari langit dan bumi, tidak ada manusia yang mampu menahannya. Namun, di sana-sini, angin puting beliung itu dipotong menjadi 2 oleh Chen Fan, suatu prestasi yang benar-benar membuat mereka lengah. Bahkan Master Sekte tercengang dengan pergantian peristiwa. Dia tidak pernah membayangkan hasil seperti itu. Susunan 7 racun kebencian memanfaatkan 7 ki kebencian yang mematikan dari bawah tanah dan menggabungkannya dengan kabut racun. Selain sifatnya yang beracun, jumlah tenaga yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah merobohkan gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak dapat dibayangkan bahwa Chen Fan mampu mengatasi pukulan sombong seperti itu dan membukanya. Seni macam apa itu? Sekte Guru bertanya dengan kaget. Bentuk 36 bela diri sejati. Bentuk ketujuh, potongan sungai gunung. Ini adalah seni keabadian, bukan sesuatu yang bisa kamu pahami. Susunanmu mungkin terlihat menakutkan, energinya terlalu menyebar dan oleh karena itu tidak berbahaya bagiku. Aku hanya menggunakan 1/10 kekuatanku untuk melawan seranganmu. Yah, itu hanya menunjukkan perbedaan kami. Meskipun bentuk 36 bela diri sejati adalah seni bela diri yang ditujukan untuk murid peringkat terendah dari Sekte Bela Diri Abadi Sejati, itu diciptakan oleh penggarap abadi. Oleh karena itu, mantra ini jauh lebih mematikan daripada mantra Dharma duniawi. Setelah seni itu digabungkan dengan pedang Dharma Bela Diri Sejati, seni itu bisa menembus apapun atau siapapun. Arai 7 kebencian racun diresapi dengan kekuatan langit dan bumi tetapi di hadapan Chen Fan, itu penuh dengan titik lemah. Ibarat sebuah pohon, semakin tinggi ia tumbuh. Wajah Master Sekte Lembah Dewa Pengobatan berubah warna. Dia mengerti persis bagaimana Chen Fan melakukannya. Dia telah memfokuskan seluruh kekuatannya pada satu titik untuk mematahkan mantranya. Itu adalah salah satu teknik budidaya yang paling mendasar, namun sulit dilakukan. Dia terlalu puas dengan kekuatan arai Dharma yang tak terukur, dan karena itu dia mengabaikan kemahiran teknik. Namun, bahkan jika dia berpikir untuk menyempurnakan taktiknya, dia tidak akan bisa menggunakan arai Dharma karena hanya seseorang yang sekuat Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan yang bisa memiliki kemampuan untuk memindahkan benda-benda di dalam arai tersebut. Setelah beberapa saat hening, tatapan Master Sekte tertuju pada lengan kanan Chen Beixuan. Dia terkekeh. Chen Beixuan, kamu hampir membodohiku. Kamu telah melawan kekuatan dewa dengan kumparan fanamu, jadi kamu pasti tidak punya banyak energi yang tersisa di dalam dirimu. Namun, aku bisa melepaskan angin puyuh itu sebanyak yang aku mau. Bagaimana dengan kamu? Berapa lama kamu bisa terus mengayunkan pedangnya? Setelah dia mengatakan itu, dia mulai mengguncang cangkang kura-kura itu dengan keras. Cangkang kura-kura itu sedikit bergetar, dan retakan lain muncul di permukaannya yang pecah. Cahaya muncul kembali dan mulai menyedot kabut warna-warni di langit. Itu tampak sangat mirip dengan serangan terakhir. Angin puyuh muncul saat kabut berputar menuju cangkang penyu. Ekor tornado mendarat di telapak tangan Master Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Chen Fan menghela nafas dan melepaskan pedang Dharmik Bela Diri Sejati yang berkedip-kedip. Energi di dalamnya hampir habis. Master Sekte Lembah Dewa Pengobatan telah mencapai sasarannya. Chen Fan telah menghabiskan sebagian besar esensi sejatinya ketika dia melepaskan Mountain River Chute. Ditambah lagi, pedang Dharmik Bela Diri Sejati juga terus-menerus menguras esensi sejatinya. Sejak dia memasuki lembah, dia telah membunuh lebih dari selusin orang dan menggunakan banyak mantra yang kuat. Setelah dia memotong angin puyuh berkabut menjadi 2, pedang Dharma mengalami kesulitan mempertahankan bentuk fisiknya. Oh, kenapa? Apakah kamu akan menyerah sekarang? Sudah terlambat. Master Sekte Vali Dewa Pengobatan mendengus. Lalu dia melemparkan tornado warna-warni ke arah Chen Fan. Ledakan, hembusan angin muncul saat angin puyuh terbang keluar. Ia mengikuti jejak pendahulunya di lapangan, menjaga alurnya.
Sepanjang jalurnya terdapat banyak pemukiman tak berdosa sekarat yang terkena kabut racun yang keluar dari tornado sebelumnya. Banyak dari mereka yang menangkup dada atau memegangi leher erat-erat, mencoba bernapas tetapi gagal. Bahkan wajah para seniman bela diri pun semakin gelap dan hijau dalam hitungan detik. Hanya para tetua dan alkemis yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun bekerja dengan asap beracun yang mampu menahan efek kabut dan menjaga wajah tetap tenang. Susunan 7 racun kebencian adalah mantra pemusnah massal. Bagaimanapun, itu dilakukan oleh magus agung dari Sekte Penyihir Kegelapan, seseorang yang praktis kebal terhadap racun. Karena itu, susunan ini dicadangkan hingga saat-saat terakhir, ketika nasib sekte tersebut tergantung pada seutas benang. Baiklah, aku rasa aku akan menyelesaikan semua ini saja. Chen Fan menyesali. Mereka yang terkena dampak tidak bersalah. Meskipun penguasa langit mistik utara akan mengambil nyawa seseorang tanpa berpikir 2 kali, dia tidak berencana untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Oh, apa lagi yang kamu punya? Master Sekte Lembah Dewa Pengobatan bertanya dengan tidak percaya. Mountain River Chut adalah seni yang luar biasa, itu adalah lambang kesatuan antara mantra, dharma dan seni bela diri. Bahkan para tetua dari Sekte Wu dan tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, Master Sekte meragukan bahwa Chen Fan memiliki sesuatu yang lebih mengesankan dari itu. Bahkan saat Master Sekte tersenyum puas, dia melihat sesuatu yang mengejutkan sekaligus membingungkannya. Dia menyaksikan 2 api menyala di dalam murid Chen Fan. Apinya berwarna emas, dan menari-nari saat semakin terang. Dalam waktu kurang dari 1 detik, itu memenuhi seluruh mata Chen Fan, namun intensitasnya masih terus meningkat. Akhirnya, energi emas keluar dari rongga mata Chen Fan dan menyinari tornado beracun berwarna-warni seperti cahaya yang keluar dari 2 senter. Aduh, begitu cahaya keemasan menyentuh kabut, kabut mulai menyala. Setelah memakan kabut angin puyuh dalam sekejap, api terus menyala dan menyebar ke kabut di udara menuju ke arah Master Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Apa yang sedang terjadi? Master Sekte mundur. Manusia macam apa yang bisa mengeluarkan api dari rongga matanya? Apakah dia benar-benar manusia? Bahkan jika dia adalah seorang kultivator yang sempurna, saya belum pernah mendengar seni seperti itu sebelumnya. Api emas menyebar di udara dengan sangat cepat. Seolah-olah udara sudah jenuh dengan uap bensin. Dalam sekejap, api itu bertambah panjang 10 meter dan berubah menjadi naga api yang panjang. Sedangkan setelah kabut habis terbakar, angin puting beliung berubah menjadi kolom api keemasan yang berkobar-kobar. Jepret, pedih. Master Sekte bertindak cepat saat dia melemparkan cangkang kura-kura ke api yang mendekat dengan cepat. Ketika cangkang kura-kura kuno yang dipenuhi retakan bertemu dengan lidah api, nyala api meledak, dan kemudian hening saat api sedikit meredup. Namun, hanya beberapa detik kemudian, cangkang penyu tersebut menjadi abu dan api pun kembali normal. Ah, seseorang menggeliat. Semua orang melihat ke arah suara itu dan mengetahui bahwa itu adalah tetua kelima. Entah bagaimana, setitik abu mendarat di salah satu lengannya dan langsung terbakar. Saat api semakin panas, daging hangus tetua kelima terjatuh, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengejutkan. Lebih buruk lagi, nyala api itu menjalar ke atas menuju leher tetua kelima. Penatua kelima, sang tetua agung tersentak. Salah satu pelayan sekte bertindak cepat saat dia menghunus pisau dan langsung melepaskan lengan yang terbakar dari tetua kelima. Lengan kirinya mendarat di tanah, nyaris tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian dengan cepat dilalap api dan menjadi tumpukan abu-abu. Kemudian, nyala api akhirnya padam setelah mengeluarkan beberapa abu lagi. Api macam apa ini? Api itu menempel pada apapun yang menempel padanya. Ini mengingatkanku pada api Samadhi dalam legenda. Seru Grand Elder. Sementara itu, Master Sekte Lembah Dewa Pengobatan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini bukan waktunya menebak-nebak, lihat ke atas. Semua orang mengangkat kepala dan melihat. Mereka melihat asap berwarna pelangi di langit seakan berubah menjadi cairan yang bergerak naik turun seperti gelombang. Ketika gerakan menjadi lebih ganas, jelas bagi semua orang bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam barisan tersebut. Sekte Master, apa yang terjadi? Zhou Ziyu berteriak, artefak inti hancur dan susunannya tidak berguna sekarang. Master Sekte tersenyum kecut. Semua orang terkejut sesaat, dan ketika kenyataan akhirnya muncul, wajah mereka menjadi tidak bernyawa. Susunan 7 racun kebencian diresapi dengan ki jahat di bawah tanah dan kabut racun.
Itu tidak berbahaya jika tidak aktif karena racun mematikan terkubur di bawah tanah. Ketika diaktifkan, itu dikendalikan oleh cangkang kura-kura dan racunnya diangkat ke atas tanah demi keselamatan anggota sekte. Jika artefak inti dihancurkan, susunannya juga akan rusak. Itu berarti semua racun dan ki kebencian akan tumpah ke lembah. Jika itu terjadi, selain Raja Eliksir, Chen Fan, dan segelintir alkemis tingkat tinggi, semua orang akan binasa dalam asap beracun. Bahkan seniman bela diri dan alkemis biasa pun tidak akan mampu bertahan dari bencana seperti itu. Chen Beixuan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Apakah kamu benar-benar ingin menyeret semua jiwa tak berdosa ini bersamamu ke neraka? Wajah Zhou Ziyu berkerut karena ngeri dan marah saat dia melemparkan dirinya ke arah Chen Fan. Jika Chen Fan tidak menimbulkan masalah, Raja Eliksir tidak akan pernah memulai Arai Dharma. Jika Chen Fan tidak membakar cangkang kura-kura, Arai Dharma tidak akan pernah lepas kendali. Itu semua salah Chen Fan. Tetua Agung dan Tetua Kelima mengertakkan gigi dan mereka berharap bisa mengeksekusi Chen Fan di tempat. Di antara mereka yang tinggal di lembah itu terdapat keluarga dan teman-teman mereka. Pada saat itu, orang-orang tercinta mereka bahkan tidak dapat melarikan diri karena susunan Dharma telah menutup satu-satunya jalan keluar. Itulah kebodohan manusia. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan meratap. Api keemasan keluar dari matanya saat itu melesat ke depan dalam dua sinar lurus. Chen Fan tampak seperti dewa iblis dalam dongeng, menembakkan api dari matanya. Manusia selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka, sedangkan makhluk yang sangat kuat selalu tidak kenal takut dan tak terkalahkan. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mendongak. Kabum! Dua cahaya keemasan keluar dari matanya dan menjadi dua naga api yang terbang ke udara. Mereka menggeliat menuju asap berwarna pelangi. Di mata Zhou Ziyu, seolah-olah dua sinar emas telah keluar dari mata Chen Fan dan mencapai batas langit. Segera setelah api emas bersentuhan dengan asap, serangkaian ledakan terjadi. Di bawah pengawasan semua orang, separuh langit diterangi oleh api saat warna emas perlahan mengambil alih warna lain. Itu. Raja Eliksir tercengang dengan perkembangan tersebut. Dia bertanya-tanya apakah matanya telah menipunya. Levier Golden Eyes dapat menyalakan apapun dan merupakan counter sempurna untuk Malis Qi, Vien Qi, dan Yin Qi. Bagaimanapun, itu disebut kutukan orang sesat dan seram. Pemandangan pencerahan abadi dalam tampilan penuh telah membuat takut semua orang. Saudaraku, apakah aku akan mati? Zhu Ruohan merosot ke tanah dan bertanya kepadanya dengan lemah. Mereka berdua diracuni oleh kabut dan meskipun Zhu Yuntao adalah anggota kelas elit yang luar biasa, batas kemampuannya tetap berada di dalam ruang lobi pemerintah dan resepsi mewah. Kabut racun telah menjatuhkannya, mengubah pandangannya menjadi bayangan buram. Zhu Yuntao merasakan sesuatu yang terbakar di tenggorokannya, seolah-olah udara yang dihirupnya mencekik kehidupannya. Namun, dia tetap berhasil menghibur adiknya. Tidak, kami tidak akan mati. Para tetua dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan adalah orang bijak. Mereka tidak hanya akan menyembuhkan kami tetapi juga memberi kami obat untuk ayah kami. Keluarga Zhu bergantung pada kami. Saat dia berkata begitu, dia melihat pemandangan yang tiba-tiba menyentakkan pikirannya dari keadaan campur aduk. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan yang dia lihat selanjutnya. Dia menyaksikan dua api keluar dari mata Chen Fan dan melesat ke arah asap berwarna pelangi di langit. Kemudian, seolah-olah langit terbakar, api menelan asap dan seluruh lembah diliputi oleh nyala api keemasan yang indah. Inilah kekuatan surga. Air mata mengalir di mata Grand Elder, saat tangannya gemetar. Dia sudah lama meninggalkan pengejaran uang dan kekuasaan duniawi, sebaliknya, dia mengabdikan hidupnya untuk budidayanya. Apa yang ditunjukkan Chen Fan persis seperti yang dia impikan, keadaan bantuan yang melampaui manusia. Pedea, satu demi satu, para seniman bela diri dan alkemis dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan berlutut dan menundukkan kepala di hadapan kekuatan besar tersebut. Bagaimana bisa makhluk kecil ini begitu kuat? Bagaimana mungkin? Mata Raja Eliksir kehilangan fokus saat dia bergumam dengan bodoh. Pencapaian Chen Fana telah mencapai budidaya Dharma. Dia bisa membuat mantra apapun sesuka hati dan memerintahkan sesuatu yang sekuat arai 7 kebencian dengan menggunakan kekuatan surga. Namun, memerintahkan susunan itu adalah satu hal, menghancurkannya adalah hal lain. Hanya seseorang yang menakutkan dan sekuat Dewa Iblis yang bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Chen Fan.
Aku pikir bahkan Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan akan terkesan dengan bocah itu seandainya dia selamat dan melihat kekuatannya, dia meratap dalam pikirannya. Magus Agung telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Tiongkok. Rumor mengatakan bahwa dia telah mendominasi Tiongkok selama lebih dari 1 dekade dan sangat meningkatkan ketenaran Sekte Penyihir Kegelapan, sedemikian rupa sehingga Sekte Penyihir Kegelapan pernah menjadi pesaing utama Sekte Master Surgawi. Meskipun itu adalah kisah berusia 300 tahun, kisah itu masih diceritakan sampai sekarang. Apa yang disebut tingkat pengekangan dewa berada 1 tingkat di atas tingkat budidaya Dharma. Bahkan Raja Eliksir pun tidak tahu jika masih ada orang dengan kekuatan seperti itu di dunia saat ini. Hal itu berubah ketika dia melihat penampilan kekuatan Chen Fan. Hulalala, api emas dengan cepat melahap semua warna di langit. Begitu api menemukan sumber racunnya, api itu jatuh ke dalam bumi. Segera setelah arai Dharma dihancurkan, angin segar menyapu lembah, meniup sisa kabut racun. Para seniman bela diri akhirnya menghirup udara dalam jumlah besar. Meski bertubuh kuat, mereka tidak akan hidup tanpa udara, mereka juga tidak bisa menangkis efek mematikan dari kabut. Namun, kondisi orang-orang biasa itu jauh lebih buruk. Saat ini, racunnya mulai bertambah cepat dan bahkan leher dan lengan mereka telah berubah warna menjadi hijau seperti wajah mereka. Chen Fan menarik kembali pencerahan abadi. Saat apinya surut, pada akhirnya, api yang berkobar berkurang menjadi 2 api lemah seukuran peniti di mata mereka. Bagi banyak orang, 2 api kecil yang menari itu tampak persis sama saat pertama kali dinyalakan, tetapi Chen Fan tahu itu tidak benar. Dia telah memaksa api Li keluar dari sistemnya untuk menghancurkan susunan Dharma. Saat ini, energinya telah habis. Aku yakin aku tidak akan bisa menggunakan Li Fire Golden Eyes selama beberapa bulan ke depan. Chen Fan berpikir sendiri. Meski mengalami kemunduran, dia sama sekali tidak khawatir. Dia telah menghancurkan arai 7 racun kebencian dan sebagian besar anggota sekte kecuali Master Sekte tidak dalam kondisi untuk bertarung lebih jauh. Dia harus mampu menangani kekuatan yang tersisa hanya dengan kecakapan bela diri dan mendapatkan pengobatan roh dan keluar. Dengan itu, dia akan dapat mencapai tubuh Dao dan memasuki pencerahan etiril. Pada saat itu, dia akan benar-benar dianggap tak terkalahkan. Begitu dia memasuki pencerahan etiril, pencerahan abadi akan terbentuk dengan sendirinya. Pencerahan abadi yang disebutkan di sini adalah konsep yang jauh lebih luas dari sekadar seni mata emas api Li. Chen Fan mengamati kerumunan yang berlutut di depannya. Anggota Sekte Lembah Dewa Pengobatan menundukkan kepala mereka dengan ketakutan. Tidak ada yang berani menahan pandangan Chen Fan. Mata emas api Li begitu kuat sehingga mampu menghancurkan susunan Dharma. Raja Eliksir mengakui bahwa dia tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan. Dia menghela nafas dan menundukkan kepalanya juga. Saya mengakui kekalahan. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti saya akan bertarung melawan seorang guru abadi. Tingkat di luar budidaya abadi disebut keadaan pengekangan dewa. Seorang kultivator tingkat budidaya abadi disebut kultivator sempurna, sementara seseorang yang telah mencapai 1 tingkat lebih tinggi disebut sebagai guru abadi. Yang disebut guru abadi ini berbeda dari guru sage di mulut Li Tua. Inilah para setengah dewa yang sebenarnya. Di zaman kuno, Kaisar akan mengumumkan dekret pribadi untuk menghormati para penggarap kuat tersebut dengan gelar penjaga alam. Tuan Abadi, Grand Elder dan yang lainnya sedikit menggigil setelah mendengar nama itu. Gelar ini tidak pernah digunakan selama berabad-abad. Bahkan bagi anggota Sekte Lembah Dewa Pengobatan yang terpelajar dan berpengetahuan luas, gelar seperti itu hanyalah istilah yang sulit dipahami dan ada dalam buku-buku tebal yang sudah lama terlupakan. Mungkin ada beberapa dari mereka yang masih hidup di sekte yang sudah tua, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang mereka selama beberapa dekade. Namun, di sana dan kemudian, Guru Abadi Negara Pengekang Dewa berdiri tepat di depan mereka dalam wujud seorang pemuda. Oh, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuhku? Mengapa kamu menyerah sekarang? Chen Fan memandang Raja Eliksir dengan penuh minat. Jika saya tahu Anda adalah Guru Abadi, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Raja Eliksir tersenyum masam. Jadi kamu tidak akan membalas dendam nanti karena membunuh begitu banyak anggota sekte dan tetuamu. Chen Fan memberinya setengah senyuman. Wajah Raja Eliksir tampak bermasalah. Namun, dia mengumumkan dengan suara yang dalam, mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Seseorang tidak boleh menghina Grandmaster,
apalagi Master Abadi. Setiap guru abadi telah hidup setidaknya beberapa ratus tahun. 300 tahun yang lalu, Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan mendatangkan malapetaka di dunia, memusnahkan sekte-sekte yang tidak bersalah satu demi satu dan melenyapkan klan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada yang mengeluhkan kebrutalannya. Begitulah cara dunia kultivasi, kekuatan adalah satu-satunya kebenaran tertinggi. Jika Sekte Lembah Dewa Pengobatan tidak menyadari hal itu, mereka pasti sudah dihancurkan oleh Magus Agung. Chen Fan melihat sekelilingnya dan melihat wajah para tetua dan alkemis dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Mereka takut padanya, seorang guru abadi. Bahkan kekuatan seorang kultivator Dharma terlalu besar untuk dipahami oleh orang kebanyakan, apalagi seorang guru abadi. Chen Fan terkejut karena lawannya salah menilai dirinya sebagai kultivator negara abadi. Chen Fan tahu itu berlebihan. Namun, dia yakin bahwa begitu dia mencapai pencerahan etiril, bahkan jika dia kebetulan bertemu dengan seorang penggarap negara abadi, dia akan muncul sebagai pemenang. Selamatkan orang-orang tak bersalah ini dulu. Melihat Sekte Lembah Dewa Pengobatan telah menyerah. Anggota Sekte Lembah Dewa Pengobatan mungkin adalah kelompok orang terakhir yang tahu cara membuat ramuan. Kemampuan khusus mereka inilah yang menjadikan mereka sumber daya langka bagi Chen Fan. Dia bertaruh bahwa dia mungkin memerlukan bantuan dalam membuat ramuan setelah dia mulai mengembangkan conate spiritnya. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Tuan Chen yang abadi, saya khawatir orang-orang ini sudah pergi. Racun telah merenggut mereka. Setelah mendengar perintah Chen Fan, anggota sekte bertindak cepat. Susunan 7 racun kebencian menutupi setiap sudut dan celah sekutu dan oleh karena itu, ribuan orang terkena dampak racun mematikannya. Sebagian besar korbannya adalah murid dan kerabat dari tetua Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Setelah menguji denyut nadi beberapa orang yang terkena, wajah Grand Elder memucat. Susunan 7 racun kebencian terlalu kuat. Ia telah membusuk di bawah tanah selama berabad-abad dan entah betapa mematikannya hal itu. Jika orang biasa sampai mengendus-endus aroma kabut beracun, ia tidak akan tertolong lagi. Sang tetua agung meratap. Para tetua lainnya juga terlihat muram saat mereka meluapkan kesedihannya. Kami memiliki beberapa botol penawar racun di kuil, bawalah keluar. Raja Eliksir mengumumkan dengan alis berkerut. Master Sekte, kami hanya mempunyai beberapa lusin botol penawar racun yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Namun jumlah korbannya mencapai ribuan. Apa gunanya penawar racun ini? Grand Elder berteriak dengan suara yang memilukan. Setelah mendengar kata-kata tetua agung, bahkan Raja Ramuan pun merasa bingung. Ada banyak jiwa tak berdosa di lembah itu, dan banyak dari mereka adalah kerabat dan teman-temannya. Jika dia tidak segera menemukan solusinya, mereka semua akan mati. Meskipun dia dinobatkan sebagai Raja Eliksir, dia bisa membuat paling banyak selusin penawar racun dalam satu waktu. Itu seperti meludahi api. Apakah ini hukumanku? Raja Eliksir tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya. Sekte Lembah Dewa Pengobatan telah lama mengasingkan diri di gunung sehingga mereka merasa puas. Pertama, Chen Fan yang membuat sekte itu bertekuk lutut, dan kemudian ini. Pikiran itu membuat Raja Eliksir merasa tidak berdaya. Dibandingkan dengan seorang immortal, seorang kultivator yang disempurnakan hanya sedikit lebih kuat tetapi masih jauh dari keadaan pengekangan dewa. Semua orang menundukkan kepala dan menangis pelan. Kegembiraan Zhou Jinyi setelah melihat konflik akhirnya mereda berlangsung singkat. Dia punya banyak teman dekat dan keluarga di lembah. Kemudian, dia melihat Chen Fan berjalan menuju pasangan saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su. Mereka paling dekat dengannya ketika angin puyuh itu terbelah menjadi 2 semburan racun mematikan. Oleh karena itu mereka menghirup gas beracun dalam jumlah besar. Pada saat itu, mereka berada di ambang kematian, bernapas dengan susah payah tetapi tidak mampu memasukkan udara ke dalam paru-paru. Mereka, noda hijau tua muncul di wajah Zuruohan yang dingin dan menyendiri, membuat seluruh wajahnya tampak sepucat patung es. Adapun Zhu Yuntao, sikapnya yang percaya diri dan cakap telah dirampas dan bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Dia mengerahkan seluruh kemauan dalam dirinya dan tersenyum masam. Aku tidak pernah mengira hidupku akan berakhir seperti ini. Sayang sekali, aku tidak bisa lagi berpesta denganmu. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati, kata Chen Fan dengan tenang. Pil dan diumpankan ke Zhu Yuntao. Pilipa, begitu pil pengumpul esensi memasuki mulutnya,
pil itu mengeluarkan gelombang energi menyegarkan yang menyapu sistem Zhu Yuntao. Dia merasakan dentuman di suatu tempat jauh di dalam tubuhnya dan kemudian setiap sendi dan tulang mulai berderak dalam simfoni gembira. Untaian kecil kabut warna-warni yang tak terhitung jumlahnya mulai merembes keluar dari pori-porinya dan menghilang di udara. Zhu Yuntao menghela napas dalam-dalam. Dia tampak seperti seorang pria yang menggambar dibawa kembali untuk hidup. Dia memandang tangannya dengan tidak percaya ketika energi melonjak di dalam dirinya. Dia tiba-tiba berseru, "Saya belum mati. Apakah aku masih hidup?" Dia menatap tangannya dengan bodoh, tertegun karena tidak adanya bercak hijau tua. Sekte Lembah Dewa Pengobatan juga tercengang dengan perkembangan ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan obat terbaik pun tidak akan mampu membawa hasil yang baik, orang yang sekarat kembali hidup begitu cepat. Penyembuhan adalah proses yang panjang terlepas dari obat apa yang diminum. Namun, itu adalah kebijaksanaan konvensional. Pil yang diproduksi oleh Chen Fan adalah semacam legenda. Pil itu telah menghidupkan kembali Zhu Yuntao hanya dalam hitungan detik. Tuan Chen yang abadi, saya benar-benar terkesan. Raja Eliksir tiba-tiba berlutut dan bersujud. Para tetua dan alkemis lainnya segera mengikutinya. Mereka bersujud kepada Chen Fan dengan rasa hormat dan ketakutan yang paling besar. Bahkan Zhou Ziyu dan saudara perempuannya Zhou Ziyu memandang ke arah Chen Fan dengan penuh rasa hormat, emosi yang luar biasa. Kekuatan kehancuran bisa membuat orang lain takut pada Chen Fan, sementara kekuatan kehidupan akan menghargai Chen Fan dengan hormat. Chen Fan membunuh banyak orang namun menyelamatkan lebih banyak. Dia bisa mengakhiri atau menyelamatkan nyawa manusia dengan menjentikkan jari. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang berani bangkit melawannya. Tuan Abadi Chen, Zhu Yuntao memandang ke arah Chen Fan dan menemukan betapa cocoknya gelar itu untuk pemuda yang saleh ini. Berbeda dengan pil pengaman tubuh dan pil peningkat esensi, pil pengumpul esensi yang diberikan Chen Fan kepada Zhu Yuntao adalah ramuan abadi yang sesungguhnya. Bagi para kultivator, ini terutama digunakan untuk mengisi kembali spirit ki seseorang, tetapi bagi orang biasa, ini dapat meningkatkan vitalitas mereka secara signifikan. Mengatasi efek berbahaya dari racun tersebut hanyalah puncak gunung es dari kemampuan ramuan tersebut. Setelah Zhu Yuntao menelan pil tersebut, dia tidak hanya kembali hidup, tetapi fisiknya juga diperkuat sedemikian rupa, sehingga kemungkinan besar dia akan hidup lebih dari 100 tahun. Jika dia memulai perjalanan seni bela diri, pencapaiannya tidak akan lebih rendah dari Gao Baiseng atau Lu Haixuan. Begitulah kekuatan pil pengumpul esensi. Chen Fan telah menciptakan lebih dari 100 totalnya dan setelah setengah tahun penggunaan, hanya tersisa setengahnya. Jika bukan karena dia menyukai Zhu Yuntao, dia paling banyak akan memberinya pil peningkat esensi yang lebih rendah. Setelah itu, Chen Fan memerintahkan seseorang untuk mengambilkannya seember besar air dan kemudian dia memasukkan 10 pil pengumpul esensi ke dalamnya. 1 pil saja sudah cukup ampuh untuk menyembuhkan penyakitnya, oleh karena itu, dengan mengencerkannya ke dalam air, ia seharusnya bisa membuat obatnya tersedia bagi lebih banyak orang sambil tetap menjaga efek dari pil tersebut. Tuan Chen abadi, obat mujarab macam apa ini? Raja Eliksir menghampirinya dan bertanya dengan hormat. Sesuai dengan gelarnya, dia adalah ahli dalam pembuatan bir eliksir. Namun, dia belum pernah melihat ramuan ajaib seperti itu selama karirnya, bahkan selama penelitiannya di perpustakaan medis. Dia bertaruh bahwa efek pil ini setidaknya setara dengan pil emas harimau naga dari Sekte Guru Surgawi. Namun, pil emas harimau naga adalah legenda. Rumor mengatakan bahwa hanya Master Sekte generasi pertama dari Sekte Master Surgawi yang berhasil menciptakan satu kelompok, namun tidak ada penerusnya yang berhasil lagi. Ini disebut pil pengumpul esensi. Chen Fan memberikan 1 pil kepada Raja Eliksir. Yang terakhir mendekatkan pil itu ke matanya dan akhirnya menemukan bahwa pil itu memiliki tekstur dan warna batu giok hijau. Di dalam dinding yang hampir tembus cahaya, dia melihat gumpalan kabut putih bergerak. Aroma wangi segar melayang ke hidungnya, membuatnya merasa gembira. Pil ini melampaui tingkat tertinggi, ini adalah tingkat ramuan abadi atau ramuan surgawi. Seru Raja Eliksir, sayang sekali saya masih melewatkan beberapa bahan dalam resep aslinya. Kalau tidak, saya hanya perlu 1 bahan ini untuk menyembuhkan semuanya. Chen Fan menghela nafas dan berkata, pil pengumpul esensi digunakan untuk mengisi kembali spirit ki seseorang dan untuk membersihkan sistem seseorang bahkan sampai ke sumsum tulang. Di sisi lain,
Pil peningkat esensi digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan memperkuat ki esensi seseorang. Fungsi utamanya adalah untuk memperpanjang umur dan energi. Satu pil dapat membantu manusia memperpanjang setidaknya 10 tahun hidupnya. Itu dikemas dengan esensi kehidupan dan oleh karena itu, menyembuhkan racun bukanlah masalah. Ramuan jenis apa yang merupakan pil peningkat esensi? Kedengarannya lebih kuat daripada pil pengumpul esensi. Raja Eliksir bertanya dengan rasa ingin tahu seperti anak berusia 3 tahun. Chen Fan ragu-ragu hanya sepersekian detik sebelum dia mengungkapkan resep dan efek dari kedua ramuan ini. Pil peningkat esensi memerlukan metode budidaya abadi untuk menyempurnakannya dan oleh karena itu, bahkan jika dia memberikan resep kepada Raja Ramuan, Raja Eliksir tidak akan bisa membuatnya. Salah satu tujuan utama perjalanannya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bahan untuk pil peningkat esensi. Bagaimanapun, kakeknya, Chen Huaiyan masih menunggu kepulangannya. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang bahan-bahan ini. Seru Raja Eliksir. Para sesepuh juga menggelengkan kepala dan menyesali kurangnya pengetahuan mereka. Mereka mengira bahwa mereka adalah ahlinya setelah menghabiskan seluruh hidup mereka menciptakan ramuan. Namun, mereka baru mengetahui bahwa selama ini mereka tinggal di bawah batu. Tuan Abadi Chen, kami memiliki ginseng berusia 1000 tahun jika Anda membutuhkannya. Kata Raja Eliksir, saya ingin menyampaikannya kepada Anda sebagai permintaan maaf yang tulus atas kesalahan kami. Bahkan saat dia mengatakannya, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Tumbuhan yang berumur ribuan tahun ini adalah harta karun yang telah diwariskan kepadanya dari generasi ke generasi. Namun, Chen Fan jelas merupakan guru abadi negara pengekang dewa yang memiliki keterampilan pembuatan bir eliksir yang tak terbayangkan. Master Sekte tahu sejak awal bahwa Chen Fan datang ke sini untuk mencari ramuan berharga itu. Baiklah, setelah saya membuat pil peningkat esensi, saya akan memberi Anda beberapa. Puas dengan tawaran Raja Eliksir, Chen Fan mengangguk. Setuju. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum setengah pada tetua kelima dan berkata, efek dari pil peningkat esensi berada di luar imajinasimu. Memperpanjang hidup hanyalah fungsi yang paling dasar, itu juga dapat membantu seseorang menumbuhkan lengan baru jika pilnya dilakukan dengan benar. Benar-benar, tetua berjubah hitam bertanya dengan gembira. Dia kehilangan lengan kirinya selama kekacauan yang terjadi. Meskipun takut pada Chen Fan, dia tidak bisa menahan rasa permusuhan terhadap bocah itu. Namun, setelah mendengar kata-katanya, rasa permusuhan itu tidak ada lagi. Saat itu, Zhu Ruohan telah meminum seteguk air roh. Racun dalam sistem tubuhnya sudah menghilang saat dia perlahan-lahan hidup kembali. Setelah dia pulih, Zhu Yuntao membawanya ke Chen Fan dan meminta maaf, saya minta maaf, Guru Abadi Chen. Kami memiliki mata tetapi gagal melihat Gunung Tai. Terima kasih atas belas kasihan dan kebaikan Anda karena menyelamatkan nyawa saudara perempuan saya. Saya akan selamanya mengingat bantuan Anda dan begitu juga keluarga Zhu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Zhu Ruohan masih terlihat sakit, namun alis rajutannya entah bagaimana membuatnya tampak lebih manis dari sebelumnya. Dia mendongak dan menghubungkan pandangannya dengan Chen Fan dan terpana oleh sikap saleh Chen Fan. Tidak ada salahnya dilakukan. Chen Fan melambaikan tangan. Pada tingkat pencapaiannya, bahkan miliaran yuan tidak ada artinya baginya, apalagi permintaan maaf dan terima kasih dari keluarga Zhu. Tetua Agung telah menangkap keramahan halus dalam pertukaran itu, jadi dia meminta seseorang untuk mengambilkan penawar serbaguna. Itu digunakan untuk melawan racun apapun termasuk magus poison atau kutukan. Zhu Yuntao awalnya terkejut dengan tawaran itu, dan kemudian dia sangat gembira. Inilah yang dibutuhkan ayahnya. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Grand Elder. Setelah Chen Fan menyelamatkan kerumunan orang yang tidak bersalah di lembah, dia dibawa ke aula utama. Seorang pria sudah berlutut di tengah aula utama, kepalanya menempel kuat ke lantai, meminta maaf. Alkemis Hu, ini adalah pria yang menegur Chen Fan. Sikapnya yang angkuh dan menghina hilang saat dia berlutut di lantai dan gemetar tak terkendali. Tuan Chen yang abadi, dia pantas dihukum mati. Grand Elder menangkupkan tinjunya dan menyarankan. Semua orang memandang Alkemis Hu dengan enggan. Jika dia tidak memicu kebencian Chen Fan terhadap sekte tersebut, dia akan menggunakan cara yang lebih damai untuk menundukkan sekte tersebut. Mungkin nyawa tak berdosa bisa diselamatkan sejak awal. Saat itu juga,
Bahkan para tetua sepertinya sudah melupakan diskusi mereka tentang cara membunuh Chen Fan. Tidak apa-apa, Chen Fan menggelengkan kepalanya. Alkemis Fu hanyalah seekor cacing. Dia bisa saja menghabisinya dengan sapuan pedangnya yang malas saat dia bertarung. Tidak perlu terjebak oleh orang-orang tidak penting ini. Hu Ziyuan, Tuan Abadi Chen telah memaafkanmu, tetapi aturan sekte jelas dan harus dipatuhi. Mulai sekarang, kamu tidak lagi menjadi seorang alkemis dan kamu tidak diperbolehkan menggunakan mantra selama 20 tahun. Apakah kamu mengerti itu jelas? Grand Elder mengumumkan dengan panas. Saya mengerti. Alkemis Fu bersujud. Chen Fan menonton pertunjukan yang mereka tampilkan untuknya dengan acuh tak acuh. Namun, dia memutuskan untuk berhenti di situ saja. Lagi pula, Sekte Lembah Dewa Pengobatan masih berguna baginya. Pangkalan Sekte Lembah Dewa Pengobatan terletak di lokasi terpencil dan akan sempurna baginya untuk mengubahnya menjadi benteng budidaya. Perjalanan kultivasi sulit dan sepi, terutama dalam kondisi bumi yang serba kekurangan. Hidup saya akan lebih mudah jika saya mendapat bantuan. Chen Fan tidak berencana mengajari mereka metode budidaya abadi yang sebenarnya. Dia hanya ingin meningkatkan bakat mereka dalam pembuatan bir eliksir sehingga dia tidak perlu membuat ramuan sendiri karena para alkemis ini seharusnya bisa menanganinya untuknya. Setelah itu, Raja Eliksir membawa Chen Fan ke sebuah bangunan di belakang kuil. Ini adalah tempat penyimpanan obat yang berisi semua jenis tumbuhan yang bisa dibayangkan. Ini tempat penyimpanan obat kita. Senyuman puas muncul di wajah Raja Eliksir. Ini semua adalah tanaman herbal yang telah kami kumpulkan selama berabad-abad. Hanya tanaman herbal berusia ribuan tahun, kami punya setengah lusin tanaman herbal. Aturan praktisnya adalah hanya ramuan berharga atau apapun yang berumur lebih dari beberapa ratus tahun bisa dibawa ke tempat penyimpanan. Sedangkan untuk jamu biasa, kami memiliki persediaan yang hampir tidak terbatas. Meskipun Chen Fan memiliki keterampilan pembuatan bir eliksir yang lebih baik daripada Sekte Lembah Dewa Pengobatan, Raja Eliksir bertaruh bahwa dia masih memiliki pengetahuan yang jauh lebih dalam tentang jamu daripada Chen Fan. Bagus sekali, Chen Fan mengangguk puas. Bagi Raja Eliksir, ini hanyalah bahan untuk membuat ramuan. Namun, bagi Chen Fan, ini adalah harta karun. Ini penuh dengan potensi. Banyak ramuan yang tampaknya tidak berguna di mata manusia fana bisa sangat berguna bagi seorang kultivator. Dia menutup matanya dan menghirup banyak udara ke dalam hidungnya, membiarkan campuran aroma herbal memenuhi hidungnya saat dia memeriksa ruangan dengan kehendak abadinya. Hijau buah Phoenix, 300 tahun. Bukan obat roh, tapi jusnya adalah bahan penting dalam menciptakan jimat elemen angin. Thunder Stricken Wood, 700 tahun. Akan sia-sia jika menggunakannya sebagai bahan. Seharusnya dibuat menjadi artefak. Vitality Sap, berumur 1000 tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa bumi akan menghasilkan ramuan yang begitu kuat. Jadi aku tidak membutuhkan ginseng berumur 1000 tahun. Dengan getah ini, saya bisa membuat pil peningkat esensi yang sebenarnya. Saat Chen Fan mengidentifikasi setiap ramuan di ruangan itu, senyum lebar muncul di wajahnya. Bahkan para tetua sekte tidak tahu apa-apa tentang banyak ramuan ini. Yang mereka tahu hanyalah adalah bahwa ini sangat berharga dan dimaksudkan untuk disimpan. Namun, Chen Fan memiliki ingatan 500 tahun sebagai dewa surgawi, oleh karena itu. Meskipun tumbuhan di bumi mungkin diberi nama yang berbeda dibandingkan di tempat lain, dia dapat mengidentifikasinya dengan sangat mudah. Jadi keputusan untuk datang ke Sekte Lembah Dewa Pengobatan adalah tepat. Chen Fan tersenyum. Di dalam penyimpanan, Chen Fan telah menemukan lebih dari 5 jenis obat roh yang mirip dengan getah vitalitas. Meskipun ketiganya berusia kurang dari 1000 tahun, namun tetap saja bahan-bahan tersebut sangat kuat. Banyak tumbuhan lain yang bukan merupakan obat roh, tetapi dapat digunakan untuk membuat jimat dan artefak. Chen Fan bahkan menemukan buah binatang roh yang berharga di sini. Buah roh binatang tidak bisa digunakan untuk pembuatan bir eliksir, tapi itu penting untuk melatih binatang roh. Dengan buah roh binatang yang cukup, seseorang bahkan bisa menjinakkan binatang roh terhubung. Binatang pencerahan etiril sudah mematikan, apalagi binatang dengan tingkat roh terhubung. Jika binatang seperti itu dibiarkan lepas di bumi, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tunggu, apa ini? Bahkan ketika Chen Fan hendak menghentikan kehendak abadi, dia merasakan kehadiran sepotong kayu hitam dengan esensi kehidupan yang kuat mengalir melaluinya.
Apakah ini, inti roh kayu roh terhubung? Chen Fan memutar matanya dengan gembira. Kayu roh terhubung, inti, roh, apa itu? Raja Eliksir mendengar gumaman Chen Fan dan menjadi bingung. Yang disebut pohon roh terhubung adalah pohon yang hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah mereka melewati kesengsaraan guntur, mereka dapat melepaskan ikatan fana mereka dan hidup di dunia sebagai roh terhubung, atau kadang-kadang bahkan mengambil bentuk manusia dan memiliki banyak kemampuan pencerahan abadi yang tak terbayangkan. Chen Fan melambaikan tangan saat dia menjelaskan. Inti roh terkubur di bawah tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya, namun, ia naik ke udara seolah-olah diambil oleh tangan yang tak terlihat. Saat perlahan berjalan menuju Chen Fan, Raja Eliksir akhirnya bisa melihat apa yang membuat Chen Fan gembira. Yang disebut Spirit Core tampak seperti bongkahan kayu hangus yang gelap. Namun permukaan bongkahan kayu tersebut licin seperti bebatuan di tepi sungai sehingga terlihat seperti telur kayu. King of Elixir tidak punya waktu untuk mengagumi kemampuan telekinesis Chen Fan. Kejutan dan kebingungan tertulis di seluruh wajahnya. Pohon berumur 10.000 tahun. Pohon jenis apa yang bisa hidup selama itu? Ditambah lagi, tadi kamu bilang kalau pohon itu bisa ada dalam wujud rohnya dan bisa berubah wujud menjadi manusia. Maksudmu seperti pohon sprite dalam cerita rakyat. Mungkinkah dianggap sebagai Earth Immortal? Semacamnya, setiap makhluk Conate pasti akan dianggap sebagai dewa dalam hak mereka sendiri. Chen Fan berkata dengan ringan. Setelah beberapa waktu, telur kayu itu sampai ke Chen Fan dan pas di telapak tangan Chen Fan. Meskipun ukurannya kecil, ternyata beratnya. Setidaknya 10 kali lebih berat dari kayu terberat seperti kayu eboni, membuatnya lebih padat daripada besi. Saya percaya siapapun yang menemukan inti roh ini telah menemukannya dengan kayu roh yang ditawarkan Zhou Jinyi kepada saya. Namun, mereka pasti tidak memperhatikan energi di dalam inti tersebut, oleh karena itu mereka mengira itu adalah sepotong kayu biasa dan telah membuangnya, itu di sudut penyimpanan dan melupakannya. Chen Fan berpikir sendiri. Ketika Zhou Jinyi menunjukkan kepada Chen Fan kayu roh terhubung, dia sudah curiga bahwa Sekte Lembah Dewa Pengobatan telah mengumpulkan lebih dari satu potong kayu dari pohon roh terhubung. Pohon roh Conate biasa dapat tumbuh setinggi beberapa ratus meter dan mahkotanya sendiri dapat mencakup lebih dari beberapa ribu kilometer persegi. Jika Sekte Lembah Dewa Pengobatan menemukan sisa-sisa pohon sebesar itu, mereka pasti telah mengumpulkan lebih dari sekadar sepotong kecil kayu. Namun, Chen Fan tidak berpikir bahwa Sekte Lembah Dewa Pengobatan juga akan mengumpulkan inti roh secara tidak sengaja. Pohon itu adalah dewa. Raja Eliksir tercengang dengan wahyu tersebut. Jika sebatang pohon benar-benar mampu hidup selama puluhan ribu tahun, ia pasti telah melewati banyak cobaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa ia telah lama menjadi makhluk hidup dan memperoleh keabadian. Sprite pohon dalam legenda bahkan bisa bertarung melawan penjaga dan jenderal surgawi. Tuan Chen, apa itu inti roh? Raja Eliksir bertanya dengan hati-hati. Dia menyatakan bahwa Chen Fan sangat peduli dengan inti roh ini. Dia bertaruh bahwa inti roh bernilai lebih dari nilai gabungan semua tumbuhan di ruangan ini. Pohon roh dapat hidup selama puluhan ribu tahun dan tingginya bisa mencapai lebih dari beberapa ratus meter. Di tengah batangnya terdapat inti roh. Di dalam inti roh, terdapat setengah dari ki roh dan juga vitalitasnya. Di sisi lain dengan kata lain, itu adalah sumber kehidupan pohon roh. Bahkan jika pohon itu dihancurkan, selama intinya ditanam kembali ke dalam bumi, pohon roh akan segera tumbuh kembali. Chen Fan menjelaskan dengan sabar. Jadi inti roh ini mengandung esensi sprite pohon. Raja Eliksir berseru dengan keras. Ya, bisa dibilang begitu. Chen Fan mengangguk. Makhluk apapun yang telah mencapai tingkat Conate Spirit, baik itu seorang kultivator manusia, pohon, binatang buas, atau kultivator ras alien, mereka akan membentuk inti vitalitas di dalam diri mereka selama kultivasi. Inti ini mengandung setengah dari energi dan vitalitas mereka. Hanya dengan menghancurkan inti ini, seseorang dapat benar-benar membunuh makhluk Conate Spirit. Bagi para penggarap, inti ini disebut inti esensi. Setelah penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, inti esensi dapat berubah menjadi inti emas yang hampir tidak bisa dihancurkan. Pada saat itu, seorang kultivator akhirnya akan mencapai level inti emas. Dengan inti emas, seseorang dapat melakukan perjalanan di luar angkasa tanpa pesawat luar angkasa dan menghancurkan kapal luar angkasa dengan tangan kosong.
Mereka juga bisa hidup ribuan tahun tanpa jatuh sakit. Jadi itu adalah inti iblis dari sprite pohon berumur 10.000 tahun. Kecemburuan membara di mata Raja Eliksir. Dia berharap bisa mengambil kembali hadiah dari tangan Chen Fan. Dia merajuk sejak Chen Fan menjelaskan bahwa dia akan menjara sekte tanaman obat berusia ribuan tahun. Sekarang dia mendapat pukulan lain setelah mengetahui dia harus memberikan Demon Core yang berumur 10.000 tahun. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan penyesalan. Baiklah, kamu bisa keluar sekarang. Saya perlu berkultivasi sendiri dengan damai. Chen Fan menyimpan telur kayu itu untuk menyembunyikannya dari tatapan Raja Eliksir. Dia berkata dengan ringan, selama kultivasi pengasinganku, jangan ganggu aku untuk apapun, atau siapapun. Ya, Tuan Abadi Chen. Meskipun ada penyesalan yang memenuhi hati Raja Eliksir, dia tidak berani menentang Chen Fan. Oleh karena itu, dia menundukkan kepalanya dan mundur keluar ruangan setelah dia menjawab Chen Fan dengan patuh. Ketika Chen Fan sendirian di penyimpanan obat, dia memilih tempat acak dan duduk untuk memulai Void Mortal Refinement Art. Perlahan-lahan, Spirit Ki ditarik keluar dari tumbuhan dan dituangkan ke dalam sistemnya. Void Mortal Refinement Art menyempurnakannya dan mengirimkannya langsung ke tubuh Dao miliknya. Ada lebih dari beberapa ribu tumbuhan berharga dan jumlah Spirit Ki bahkan bisa menyaingi Gunung Yunwu. Chen Fan tersenyum lalu mengeluarkan telur kayu itu. Tetap saja, pemandangan inti roh membuatnya merasa gembira. Dia berharap menemukan obat roh berusia beberapa ribu tahun untuk membantunya menjilat formasi tubuh Dao. Sama seperti perkembangan kultivasi lainnya, tubuh Dao dipisahkan menjadi beberapa tingkatan. Seorang penggarap terhubung akan mencapai kesuksesan awal tubuh Dao, dan mampu menahan pemboman militer. Namun, Chen Fan bahkan tidak berharap untuk mencapai kesuksesan awal karena akan membutuhkan lebih banyak Spirit Ki daripada ramuan berusia ribuan tahun. Dia berharap bisa mencapai level pengantar paling banyak. Namun, segalanya tampak lebih baik dari yang dia duga karena dia telah memperoleh inti kayu roh terhubung. Itu membuatnya berharap bahwa dia bisa mencapai kesuksesan awal tubuh Dao. Kayu roh terhubung telah mengumpulkan roh Ki selama lebih dari 10.000 tahun, dan oleh karena itu intinya mengandung roh Ki 10 kali lebih banyak daripada kebanyakan makhluk roh terhubung. Kebocoran Spirit Ki yang lambat selama berabad-abad, seharusnya masih memiliki cukup Spirit Ki untuk mengisi ulang sistem Conate Cultivator. Chen Fan memeriksa telur kayu itu dengan hati-hati dengan kehendak abadinya. Pemilik telur kayu itu pasti sudah lama pergi, jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan Chen Fan menyentuhnya. Dia sangat sulit untuk percaya bahwa pemilik sebelumnya tidak akan berjuang sampai mati untuk mengambil inti dan menanam kembali pohon Conate jika dia masih hidup. Spirit Ki sebanyak ini akan membantu saya mencapai keberhasilan awal tubuh terhubung saya. Karena intinya berasal dari pohon roh terhubung, saya harus mengikuti elemen kayu yang sama saat saya mengolah tubuh Dao saya. Chen Fan mulai mengingat semua teknik budidaya sebelumnya yang dia pelajari terkait dengan elemen kayu. Tubuh terhubung atau tubuh Dao dibagi menjadi beberapa kategori berbeda berdasarkan jenis elemennya. Seorang kultivator normal hanya dapat mencapai tubuh Dao normal tanpa elemen yang melekat padanya. Badan Dao ini dapat sangat memperkuat fisik kultivator, memperpanjang hidup mereka selama lebih dari ratusan tahun dan memungkinkan mereka terhubung dengan esensi Ki langit dan bumi. Namun, begitu seseorang melampaui tubuh Dao, mereka akan membentuk tubuh roh dan disitulah berbagai jenis elemen berperan. Tubuh roh dari elemen tertentu akan unggul dalam membengkokkan dan memanipulasi elemen tersebut. Tubuh Dao adalah ahli dalam segala bidang dan tidak menguasai apapun. Di sisi lain, tubuh roh seperti seorang ahli yang berspesialisasi hanya dalam satu bidang. Misalnya, makhluk hidup yang dibentuk oleh esensi Ki akan selalu memiliki unsur-unsur tertentu, menyerang mereka, dan dengan demikian ketika mereka menggunakan seni dari elemen yang sama, mereka bisa menjadi sangat kuat. Chen Fan tahu bahwa jumlah bintang sama banyaknya dengan jenis tubuh roh yang berbeda di alam semesta. 1 miliar jenis esensi Ki yang berbeda akan melahirkan 1 miliar tubuh roh yang unik. Dia mengetahui total 170.200 jenis metode berbeda untuk mengembangkan tubuh roh. Cabang metode penanaman yang paling umum adalah metode 5 elemen. Berdasarkan metode 5 elemen, ada 789 metode berbeda yang khusus untuk elemen kayu. Elemen kayu adalah salah satu elemen pilihan yang paling populer. Teknik budidaya yang berbeda akan menghasilkan tubuh roh yang sangat berbeda.
Perbedaan ini bahkan mempengaruhi kemampuan pencerahan abadi. Sama seperti tubuh roh, kemampuan pencerahan abadi juga datang dengan berbagai tingkatan dan level. Tubuh roh paling kuat yang dikultivasikan menggunakan teknik budidaya ilahi akan jauh lebih kuat daripada yang dibentuk menggunakan metode biasa. Chen Fan ingat bahwa dia telah mengikuti metode budidaya paling populer, seni emas ketujuh di kehidupan masa lalunya. Tubuh Dharma yang dibentuk oleh seni emas ketujuh adalah salah satu tingkat terendah di antara tubuh roh. Namun, Chen Fan masih mampu mendominasi dunia Changmin dan tetap tak terkalahkan. Pada akhirnya, dia muncul dari alam Changmin dan menjadi murid lingkaran dalam ketujuh dari penggarap abadi Changqin. Begitu dia mulai berkultivasi di bawah sekte bela diri sejati secara resmi, dia membentuk tubuh suci bela diri sejati. Sebagai salah satu sekte abadi yang paling kuat, tubuh suci bela diri sejati adalah salah satu bentuk paling kuat di alam semesta, dan oleh karena itu diberi nama tubuh suci. Namun, jumlah roh ki yang diperlukan untuk mencapai bela diri sejati tubuh suci lebih dari jumlah total roh ki di bumi. Itu bukan sembarang tubuh Dao, itu adalah tubuh suci yang tak terkalahkan. Chen Fan menyesali. Untungnya, dia tahu metode untuk mengalihkan karya seninya ke karya lain. Oleh karena itu dia bertaruh bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk membentuk tubuh suci bela diri sejati seperti yang dia lakukan di kehidupan masa lalunya. Saat ini, prioritasnya adalah menemukan seni yang terbaik di kategori elemen kayu. Tubuh kayu Yi, itu adalah tubuh roh tingkat rendah. Ia dibentuk oleh seni kayu Yi. Ia akan memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kecepatan budidaya. Mampu menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan orang lain. Tubuh pedang bunga hijau, salah satu badan jiwa tipe pedang dari sekte bunga hijau. Itu akan meningkatkan fisik sang penggarap seolah-olah sang penggarap menggunakan harta karun Dharma. Ia dilengkapi dengan seni aura bilah bunga hijau. Itu adalah sebuah bilah aura dibentuk oleh esensi sejati di dalam kultivator dan dapat diproyeksikan keluar hingga jarak beberapa ratus meter. Semacam seni pedang terbang. Petik 2. Tubuh lilin dan menyusut. Itu adalah seni Buddhisme. Untuk mencapai tubuh ini, seseorang harus memahami arti sebenarnya dari teka-teki, lilin dan menyusut dan segala sesuatu di antaranya. Orang-orang yang mengembangkan seni ini seringkali memiliki kulit yang keriput karena mereka cenderung menyembunyikan esensi sejati mereka di dalam tubuh mereka dan menyimpannya untuk tujuan tersebut di saat-saat terakhir. Mereka jauh lebih kuat daripada para kultivator dengan level yang sama dan diberikan satu kesempatan untuk bangkit kembali. Bahkan jika tubuh fisik mereka telah binasa, mereka dapat terlahir kembali di tengah-tengah api. Ia juga dilengkapi dengan kemampuan pencerahan abadi yang istimewa, mata lilin dan berkurang. Ia bisa melihat kebohongan atau penipuan apapun. Tubuh roh musim semi selamanya dibentuk oleh seni musim semi selamanya. Ia tidak memiliki kemampuan pencerahan abadi yang khusus tetapi dapat membuat penggarapnya hidup 3 kali lebih lama daripada rekan-rekan mereka. Membuat mereka berumur panjang seperti seorang kultivator tingkat inti emas. Chen Fan mengingat setiap seni elemen kayu. Beberapa berasal dari sekte budidaya abadi yang tradisional dan lurus, beberapa berasal dari perjanjian yang lebih buruk dan tidak lazim. Bahkan ada seni untuk binatang buas roh dan untuk ras mistik roh kayu. Dia mempelajari masing-masing dari mereka, memperhatikan kebutuhan mereka. Kebanyakan dari mereka mengharuskan penggarapnya berada di lokasi tertentu atau mendapatkan sumber daya budidaya tertentu atau memiliki pencerahan atas aspek kehidupan tertentu. Saya pikir badan pedang bunga hijau paling sesuai dengan kebutuhan saya. Ini sangat mirip dengan tubuh Dharma emas ketujuh yang telah saya kembangkan pada kehidupan terakhir. Mungkin aku harus ikut dengannya. Bahkan ketika Chen Fan berpikir sendiri, dia melihat sekilas sesuatu yang menarik, Azure-Tir Longevity Body. Seni paling kuat di cabang 5 elemen. Perlu mengikuti seni-seni umur panjang Azure-Tir. Salah satu tubuh suci di cabang 5 elemen.